mendalam juga pernah dirasakan dunia hiburan tanah air kala kehilangan sejumlah sosok selebriti yang tengah berada di puncak popularitas pada masanya, seperti Nika Ardila, Olga Syahputra, dan Sukma Ayu. Nama ketiga selebriti tersebut sangat melekat di ingatan publik lantaran memiliki ciri khasnya masing-masing dengan 3 profesi yang berbeda. Nika Ardila merupakan seorang penyanyi legendaris pada era 80 hingga 90-an. Kemunculannya sebagai penyanyi rock di tahun 1987 saat usianya masih remaja membuat Nika banyak digandrungi semua kalangan usia, terutama para remaja seusianya. Tak hanya suaranya yang memiliki ciri khas, namun lagu-lagu yang dinyanyikannya pun sangat populer dan sangat disukai pada masa itu. Meski sosoknya sudah tak bisa dilihat lagi, namun nama dan lagu-lagu Nika Ardila masih banyak disukai hingga kini. Bahkan banyak para remaja saat ini yang turut mengidolakan sosok Nika Ardila lantaran mendengar lagu serta kisah perjalanan hidup dan karirnya. Sayangnya, di tengah karir dan popularitas yang berada di puncak, Nika Ardila justru harus pergi untuk selamanya di usianya yang masih 19 tahun. Nika mengalami kecelakaan tunggal setelah menabrak pagar tembok setinggi 1 meter di kawasan Bandung, Jawa Barat, kala mengendarai mobil di pagi hari pukul 6:15 pada 19 Maret 1995 silam. Penyanyi kelahiran 27 Desember 1975 tersebut mengalami pendarahan di bagian kepala akibat benturan hingga menyebabkan Nika meninggal dunia. Kabar duka tersebut tentu saja membuat publik sangat terkejut dan tak percaya jika seorang bintang idola yang tengah naik daun harus meninggal di usianya yang masih sangat muda. Dan meski kini banyak penyanyi generasi muda yang bermunculan, namun sosok Nika Ardila tak pernah hilang dari ingatan publik dan tetap menjadi idola hingga saat ini. Dan menurut saya Nika Ardila itu adalah sosok artis dunia gitu. Saya menganggap dia seperti Beyonce atau Christina Aguilera karena saya tidak bisa ketemu dia lagi. Dia tinggalnya di Amerika gitu, di luar negeri yang susah dijangkau. Menurut saya gitu. Lain lagi sosok Olga Syahputra yang kerap menghibur melalui celetukan yang lucu kala memandu sebuah acara. Olga merupakan salah satu pembawa acara atau presenter kondang dengan bayaran yang cukup mahal. Meski candaannya yang ceplas-ceplos kerap menimbulkan pro kontra, namun Olga merupakan sosok yang baik hati dan dermawan. Lantaran dikenal kerap berbagi rezeki kepada orang yang membutuhkan. Olga memulai karirnya dari nol saat dirinya menjadi bagian dari Lenong Bocah. Perjuangan Olga untuk mencapai puncak karir sebagai presenter serta komedian yang sangat populer hingga ke mancanegara membutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Bahkan sebelumnya Olga sempat menjadi asisten Bertrand Antolin. Meski Bertrand menyebut jika Olga bukanlah asisten, melainkan sahabat dan adik yang kerap menghiburnya di saat kondisinya sedang tidak baik. Mak, bisa ngomong, Mak? Sebelumnya minta maaf atas nama Mak pribadi sama keluarga. Mungkin Mak bisa ngejelasin semuanya nanti pada saat Mak sama keluarganya Olga sama keluarga almarhum cukup sakit ngomong itu. Aku, Bang Billy, Bapak sama Ibu bisa ketemu sama teman-teman semua. Insya Allah itu di hari ke-7 Olga setelah tahlilan ya, 7 harinya Olga kita ketemu di rumah Duren Sawit. Kita omongin apa yang kalian mau, apa yang kalian tunggu jawabannya. Alasan sedikit anggapan sahabat-sahabat yang bisa bertemu Olga di rumah sakit banyak aku sekali. Ngomongin nanti semua biar enak-enak ada keluarga. Gue nggak bisa ngomong sih, jadi kayak thank you buat yang udah datang, yang udah nganterin. Olga orang baik, Olga orang yang sangat dicintai oleh semua seluruh masyarakat Indonesia. Itu aja sih yang bisa gue bilang. Sorry gue lagi nggak bisa ngomong banget nih. Thank you. Dari seorang yang tak dikenal apalagi tak dianggap oleh banyak orang, Olga akhirnya bisa membuktikan perjuangannya tak sia-sia dengan berhasil mencapai puncak tertinggi karirnya sebagai presenter dan komedian. Namun sejak mengalami sakit yang cukup serius yakni meningitis yang dideritanya sejak 2013 silam, Olga akhirnya vakum dari dunia hiburan tanah air dan fokus menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Singapura. Namun setelah cukup lama menjalani perawatan secara khusus, Olga pun meninggal dunia pada 27 Maret 2015. Kepergian Olga sontak membuat banyak pihak terkejut dan merasakan kesedihan mendalam. Tampak sosok almarhum Olga begitu dicintai hingga sangat banyak masyarakat yang mengiringi kepergian Olga kala proses pemakaman dilakukan. Meski kini sudah tak lagi bisa melihat Olga, namun sosok artis kelahiran 8 Februari 1983 tersebut tak bisa digantikan oleh siapapun hingga saat ini.
Sementara itu, sosok selebriti lainnya yang tak kalah populer di masanya adalah Sukma Ayu. Meski hanya menjalani 3 tahun masa karirnya di dunia hiburan sejak 2001 hingga 2004, namun nama Sukma Ayu cukup populer di masanya, kala berhasil memerankan sosok Rohaye atau Ronaldo Wati di sinetron Kecil-Kecil Jadi Manten di tahun 2002 hingga 2004. Pasalnya untuk memerankan sosok Rohaye, Sukma rela untuk memotong rambutnya hingga botak demi menunjukkan totalitasnya dalam berakting. Lantaran keberaniannya itu, nama Sukma pun semakin dikenal dengan peran sebagai seorang perempuan botak pecinta sepak bola tersebut. Namun saat menikmati masa puncak karirnya, Sukma mengalami koma selama 5 bulan 16 hari. Anak dari artis senior Nani Wijaya tersebut awalnya terjatuh dan pingsan hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit pada April 2004 silam. Usai menjalani operasi, Sukma justru mengalami koma hingga muncul dugaan kuat jika komanya Sukma disebabkan adanya malpraktek yang dilakukan pihak rumah sakit. Usai bertahan cukup lama dari komanya, akhirnya Sukma pun meninggal dunia pada 25 September 2004. Meski sosoknya sudah tak lagi terlihat, namun kenangan akan perannya sebagai Ronaldo Wati masih terus diingat hingga saat ini. Pemirsa Indosiar, ayo mulai beralih ke siaran TV digital. Siaran tetap gratis, siaran bisa lebih bersih dan jernih. Gunakan antena digital dan pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. Ayo migrasi ke siaran TV digital. Malam apresiasi film dan tayangan yang telah menyajikan tontonan terbaik untuk negeri. Bertabur bintang. Dimeriahkan oleh Kotak, Tiu Padi, Rizky Bilar, Lesti, Vildan, Aulia, Paul, Gunawan, Agnes, Rimar. Dipandu oleh Irfan Hakim, Gilang Dirga, Prilly Latukonsina, Boy William. Saksikan gemerlapnya dan peraihnya di Anugerah Lembaga Sensor Film Indonesia 2021, Rabu 17 November pukul 20.30 live di Indosiar. Pengajian insya Allah kalau Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah izinkan, kita akan akad di tanggal 12 November insya Allah, mudah-mudahan mohon doanya.